kicau kita mantap. Penting upgrade dulu. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kicau Kita, Kicau Mania, kicaunya kita. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang cara pengumbaran yang tepat. Karena banyak banget ya para pemain murai batu, khususnya yang bagi yang pemula itu salah persepsi tentang pengumbaran. Makanya kita kali ini kita akan membahas itu ya, soal pengumbaran. Pada dasarnya gini, pengumbaran murai batu itu sebenarnya bagus banget ya buat murai, apalagi buat kesehatannya si murai tersebut. Murai batu itu emang di alamnya juga ya emang butuh ngumbar ya. Emang mereka kan seneng tuh terbang sana kemari, terbang emang nyari makannya juga dengan cara murai batu tersebut terbang yang jauh 100 meter 200 meter entah sampai 1 kilo mungkin ya tuh, karena kan mereka juga nyari makan ya di situ ya. Terus makanan di hutan juga kan nggak mudah kayak kita ngasih di sangkar bulat ya, karena emang jadwalnya ada kalau di sangkar bulat gitu. Mau di alam kan enggak, jadi mereka sering bolak-balik gitu nyari makan terbangnya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita ngobrolin tentang umbaran. Karena apa? Karena banyak pemula itu yang mikirnya gini, jadi mindset mereka itu murai batu semakin banyak diumbar itu lebih baik. Nah, itu mindset mereka itu seperti itu. Padahal nggak 100% benar ya. Mungkin 50-50 deh. Mungkin ada yang emang mereka umbar tiap hari, ada yang bagus, bisa jadi. Ada yang diumbar malah jelek, bisa jadi gitu loh. Karena kan karakternya beda. Tapi pada video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama merawat murai. Dan murai batu saya itu yang saya rawat buat di lapang itu banyak, jadi harus emang sering gantian gitu loh ngumbarnya itu. Dan tujuan pengumbarannya itu kalau di saya ya, kalau ini kan kalau menurut saya, kalau di padepokan saya ini, APMS ini, jadi gini, murai batu itu baiknya ngumbar sewajarnya aja, cukupnya. Syukur-syukur kita jadwal misalkan 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali, itu terserah kalian. Yang penting kita atur jadwalnya. Untuk tujuannya apa? Tujuannya itu buat relaksasi si burung tersebut. Jadi si murai tersebut bisa rileks di umbarannya gitu loh, bisa bolak-balik kanan kiri tuh, bisa terbang, bisa lebih gacor, buat olahraga juga, buat kekuatan ototnya juga, kekuatan sayapnya, dan buat pernapasannya itu. Jadi kalau setiap hari bukannya bagus, malah si murai batu tersebut jadinya drop, karena mereka buang tenaga tiap hari
Tapi asupan tenaganya kan kita batasi. Itu misalkan gini, si murai dikasih jangkrik pagi 5, sore 5, misalkan ini ya. Dan setelah itu diumbar mereka kan keluar tenaga nih. Habis diumbar mereka istirahat di dalam. Sore kasih 5 lagi. Nah, setelah itu besoknya pagi diumbar lagi tiap hari. Bukannya bagus, malah merusak si burung tersebut, karena semakin hari terus, apalagi misalkan ngumbarnya dipaksa ya, dengan cara ditakutin pakai sapu gitu loh. Nah, kalau untuk umbaran yang biar stabil itu, kita umbar cuma biasa aja, nggak usah pakai sapu. Itu kalau pakai sapu itu biasanya untuk burung murai yang overjinak ya, overjinak, dan burung murai yang nggak mau terbang biasanya sih itu. Nah, pengumbaran kali ini kenapa harus kita jadwal? Karena biar si murai tersebut tahu ya waktunya dia keluar gitu loh, waktunya dia diumbar, tahu. Jadi kalau keseringan diumbar, mereka malah males nantinya, efeknya malah males gitu loh, males bunyi karena dia udah biasa di umbaran. Kalau kita jarang, misalkan 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali, itu setiap masuk umbaran mereka malah enak jadinya, terbang kanan kiri sana kemari, nanti bunyi lagi terbang. Nanti kalau mereka udah capek, udah diem, udah nggak mau terbang, udah tuh kita masukin. Dan durasi pengumbarannya itu nggak mesti, nggak wajib itu harus 1 jam atau 2 jam, itu nggak mesti. Itu fleksibel aja ya, untuk tenggat waktunya tuh. Jadi setiap pengumbaran nggak usah kita kasih tenggat waktu ya, nggak usah kita kasih waktu harus 2 jam, harus 3 jam, nggak mesti. Jadi misalkan si burung tersebut udah nyaman, udah capek dan lain-lain, udah mau diem, udah kita masukin istirahat. Nah, setelah istirahat itu boleh deh kita kasih jangkrik lagi. Ini kalau saya ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi setelah selesai umbar, biarpun tadinya udah kita kasih jangkrik, itu saya kasih lagi jangkriknya, saya tambahin lagi. Maksudnya buat tambahan tenaga ya. Setelah murai tadi berolahraga kan keluar tenaga tuh, nah kita tambah lagi nih asupan tenaganya gitu. Boleh kita kasih jangkrik lagi 3 deh minimal, 3. Kalau saya biasanya 3. Nah setelah itu udah kita istirahatkan itu. Dan kalau saya biasanya itu 1 minggu 1 kali, dan itu juga setelah selesai lomba biasanya. Kalau saya misalkan lomba hari Minggu, nah Senin entah Selasa, biasanya kalau saya Senin, karena burungnya beda-beda, jadi si harinya itu beda-beda. Kalau saya itu satu hari misalkan si Senin burung yang ini, nanti Selasa burung yang satunya, Rabu burung yang satunya lagi, misalkan gitu. Ya itu atur aja ya, itu sih nggak mesti. Yang penting 1 minggu 1 kali itu kalau saya. Kalau 1 minggu 2 kali kayaknya nggak cukup waktunya. Saya juga kan ada kesibukan juga selain ngurusin murai tuh. Dan dan nanti kalau kalian udah umbar nih, misalkan kalian coba 1 bulan deh, coba 1 bulan, nanti lihat perubahannya. Oh ya, perlu kalian ingat juga, dalam setiap pengumbaran itu nggak usah dipaksain ya. Ingat, nggak usah dipaksain, nggak usah dipaksa burung suruh mondar mandir, dipaksa oleh kita. Jadi biarkan dia nyaman aja terbang sendirinya gitu. Nah kalau untuk yang dipaksain itu, kalau saya biasanya untuk murai yang overjinak atau murai yang gimana emang nggak mau terbang tuh, biasanya gitu. Nah mungkin segitu aja ya video kita tentang cara pengumbaran ini menurut pengalaman saya, karena kan beda-beda juga ya setiap setiap perawatan murai batu kan pasti beda, setiap orang beda perawatannya. Nah ini menurut saya gitu ya. Semoga aja bisa bermanfaat buat kicomania semua. Sukses terus buat kicomania.